Halo guys, welcome to channel Ayahnya Adel. Nah, di video kali ini gue akan menghadirkan seorang dubber yang bisa dibilang banyak sekali permintaan dari para subscriber nih. Nah, kira-kira siapa sih dubber yang akan gue tampilkan berikut ini? Kita lihat dulu yang satu ini ya. Nah guys, udah ada nih sekarang dubbernya di samping gue nih. Udah ada yang tahu belum siapa dia? Kalau udah yang tahu, silahkan komen. Oke, nah ini dia yang namanya Kak Ferry Kurniawan. Halo, apa kabar Kak Ferry? Baik, sehat ya? Oke, Kak Ferry, pengen nanya dulu nih. Sebelumnya gini nih, gue pengen jelasin dulu. Banyak banget nih yang pengen Kak Ferry itu dihadirkan di channel Ayahnya Adel nih. Tolong dong hadirkan namanya Kak Ferry Kurniawan. Nah, alhamdulillah saat ini gue ketemu nih sama Kak Ferry Kurniawan. Nah, Kak Ferry, sekarang ini lagi sibuk apa nih? Masih dubbing kah atau punya usaha kah atau apa? Masih dubbing. Masih dubbing ya, tetap ya. Ya, untuk yang sekarang ini lagi di dubbing apa tuh? Kalau belakangan ini sih lebih ke audiobook ya. Audiobook. Dulu waktu pertama kali jadi dubber itu tahun berapa sih? Pengen tahu dong. Dulu awal nyemplung Awal karirnya ya. dubbing itu tahun 98 awal. Tahun 98. Oke, udah lama juga ya. Ya, dulu dubbing Inggris dulu. Oh, dubbing Inggris awalnya. Dubbing Inggris, yang waktu itu dubbing Indonesia nggak boleh sama menteri. Oh iya benar-benar ya. Tapi cuma setahun kan, akhirnya balik ke Indonesia lagi. Balik ke Indonesia lagi. Nah, waktu dubbing Inggris itu film apa yang di dubbingnya? Ada telenovela. Oh, telenovela ya. India gitu. Indosiar kan dulu ya. Oh, dulu bernaung di bawah bendera Indosiar ya. Oke. Telenovela. Terus Ya India. Mandarin dulu apa ya judulnya ya? Cikung ya. apa? Cikung. ah. Oke, yang tahu boleh komen nanti lah ya. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu nih. Oke, terus setelah akhirnya balik lagi ke dubbing bahasa Indonesia. Itu film apa? Awal balik ke Indonesia waktu itu di Indosiar misi Dragon Ball, Sailor Moon. Apa ya banyak sih, udah lama lupa juga ya. Wah, ini salah satu film Sailor Moon yang banyak banget dikenal oleh masyarakat ya. Boleh tahu nggak di Sailor Moon itu jadi siapa? Jadi Tuxedo bertopeng ya. Tuxedo bertopeng. Gantiin Indra Bekti. Oh, ganti Indra Bekti. Jadi dulu tuh yang pertama kali ngisi itu si Indra Bekti itu. Sebelumnya ada lagi. Siapa lagi? Sebelumnya tuh masih dubber Indonesia waktu itu. Nah, kita masuknya dubbing Inggris tuh mulainya. Iya. Siapa ya waktu itu ya? Ade deh kalau nggak salah, Ade Basuki. Oh, Ade Basuki. Jadi udah sempat dubbing Indonesia. Siapa lupa, pokoknya lupa. Siapa? Terus dubbing Inggris, terus kembali ke Indonesia. Dan KPI ini jadi menggantikan si Indra Bekti itu. Oke. Berarti Indra Bekti itu dulu seorang dubber ya? Dubber dia awalnya di Indonesia. Dubber di Indosiar. Ikut yang dikontrak itu bukan? Iya. Oh gitu. Nah sekarang dia udah jadi artis. Sama nih juga jadi artis nih. Oke, terus setelah itu, setelah film-film yang tadi disebutin, kayak apa tadi? Sailor Moon, Dragon Ball. Ya, itu ya. Banyak ya. Di luaran juga pasti dubbing dong. Iya. Nggak cuma di Indosiarnya aja kan? Nah itu apa tuh? Apa aja kira-kira? Yang masih diinget aja gitu. Banyak ya. Inuyasha juga waktu di Indosiar, pas di luar aku juga yang ngisi. Inuyasha, keren Inuyasha nih. Ini yang banyak ditanya juga nih. Terus apa lagi? Biar para netizen juga ingat, oh iya ternyata KPN yang ngisi ini gitu. Inuyasha tuh yang banyak dikenal orang. Yang paling dikenal orang itu Inuyasha. Terus yang Kerasakti. Kerasakti juga ya? Kerasakti juga. Jadi siapa Kerasakti? Jadi Kenapa malah menyebutkan? Cepatkai. Oh ya di Cepatkai itu. Lucu tuh. Awal kita kan ngerjain Kerasakti itu kan disuruh casting kan. Nah, idenya tuh aku nyuruh aku jadi Kerasaktinya. Tapi dari yang atasnya lagi enggak, coba dia jadi Patkai. Aku tuh nggak mau tuh.
Awal-awal ada rasa-rasa gimana gitu ya? itu kalau awal peran itu ya. peralihan dari Inggris ke Indonesia kan. Iya. Itu kan. Aduh, di sini pakai gimana suaranya gitu kan, Mm-mm. babi gitu kan. Iya. Akhirnya udah, Ternyata itu cocok. yang tidak termasuk top peran-peran yang tak terlupakan gitu. Oh gitu. Yang tadinya ogah banget di situ, justru malah dapat itu ya. Iya. Keren. Terus kalau boleh tahu nih, yang jadi kerasaktinya siapa sih waktu itu? Triadi. Oh Triadi. Oke, mungkin nanti kita bisa wawancara Kak Triadi. Oke, wah Kerasakti juga filmnya sangat sangat booming ya. Nah, terus yang banyak lagi nih film-film yang seperti tadi yang saya bilang kan, orang banyak mengenal Kak Ferry Kurniawan ini sebagai dabernya apa tadi saya bilang? Oh kayak Ultraman, ya kan? Bener ya? Nah itu yang kan Ultraman itu ada banyak tuh. Itu Ultraman apa aja yang pernah diisi? Ultraman 3. Ultraman 3, Ultraman Gaya, Daina Gaya. apa lagi ya? Banyak sih ya. Kalau yang terakhir tuh Ultraman R&B. R&B. Ah, Itu ngisinya di mana tuh? itu di Airpass. Oh di Airpass. Tayang di FTV. Terus Ultraman terakhir itu apa lagi ya? Lupa namanya. Yang ingat tuh malah yang suka-suka dagingnya itu ya, suka-suka Ultraman. Betul. Kita yang isi Justru malah Pak, lupa. justru istilah fans itu mereka jauh lebih tahu daripada kita. Iya. Nah perlu diketahui juga Kak Ferry ini kan, dan udah ada yang tahu juga ya jawabannya, di situ juga pernah ada yang bilang kalau Kak Ferry ini kan dubbing Ultraman itu untuk Indosiar. Nah kebetulan saya juga sama tuh pernah beberapa kali ngisi apa Ultraman itu kan ya, Ultraman Daina, Ultraman 3, Ultraman Gaya ya kalau nggak salah. Tapi saya yang buat di luar dan entah lupa buat stasiun TV mana. Jadi gitu. Jadi setiap stasiun TV itu beda-beda ya untuk dubbernya ya. Oke. Ultraman X yang baru ingat. Ultraman X. Nah, oke tadi ya KPI udah KPI. Sorry, saya biasa nyebut dia PI ya, nggak apa-apa ya. Nah, di luar itu, gue pengen tanya nih, pengalaman yang paling menarik buat Kak Ferry Kurniawan selama berkarir sebagai seorang dubber. Kira-kira apa? Selain yang tadi ya, selain yang berperan sebagai cepat kayak tadi ya. Dubbing dari generasi analog ke digital. Jadi justru momen-momen yang zaman dulu dubbing itu masih analog. Nah, kalau beda kalau yang puter-puter itu ya. ya kalau sekarang kan pakai komputer, jadi kita teks sendiri. Iya betul. Tracknya nggak terbatas. Kalau dulu kan masih zaman analog kan Barengan ya. iya kita cuma pakai 2 track gitu kan. Kalau kita tuh tag bener-bener satu ruangan itu bisa 5 orang bareng langsung gitu kan. Iya. Satu salah Semua ulang ikutan lagi salah ya, jadi karena ya. ngomongnya mungkin ada tiba-tibanan atau over Iya, segala betul. macam. Ya momen-momen itu sih yang Yang akhirnya nggak bisa dilupain ya. udah jadi memorable karena udah nggak terjadi lagi karena Iya, sekarang betul. mereka udah sendiri. Udah iya. Lebih ke situ sih. Track lah kalau sekarang. Dulu memang ya serunya di situ kita ngumpul bareng gitu ya. Jadi tiap hari tuh udah pasti ketemu. Nah kalau kayak sekarang kan ya ini selesai gantian. Jadi kita kadang suka nggak ketemu juga ya. Nah itu pengalaman yang menarik. Yang pengalaman yang bisa dibilang tidak mengenakan selama dubbing. Pernah nggak? Ada nggak gitu pengalaman yang nggak mengenakan? Apakah pernah gimana atau gimana gitu loh? Ya pastinya ada. Iya. Kalau boleh disebutkan? Patut di-share nggak ya? Kenapa? Ya, apa itu secret banget atau gimana? Kalau memang secret banget ya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau untuk mau berbagi ya nggak apa-apa gitu kan. Dia misalkan ya, kayak salah satu yang pernah gue wawancara ya, pas lagi mic-nya gue yang sendiri, itu kan itu istilahnya bisa bilang menyeramkan. Nah ini versinya Kak Ferry Kurniawan apa gitu yang entah menakutkan, menyeramkan atau tidak mengenakan gitu loh. Tapi kalau memang agak mistis sih pernah dulu, tapi Pernah jangan juga. masih di Indonesia dulu malah. Boleh tuh diceritain Nah, nggak? itu kan sebenarnya katanya kan emang rada-rada creepy kan emang studionya. Di Indonesia tuh dulu tuh ruang dagingnya gede banget, Banget dia mah. gede banget. Banget itu. Nah itu kadang-kadang kita kan kalau di sana kan kita take
dua shift kan, ada shift pagi sama shift malam. Nah, kita kalau shift malam kan kadang-kadang take malam, karena kita take tengah malam segala macam. Itu ketika kita take sendiri di dalam. Tapi yang cuma sekali itu doang sih. Kalau yang lain kan udah pernah. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat? Kalau lihat enggak, tapi cuma dirasakan. Berasa banget ketika lagi take itu punggung kita di grepek gitu. Di grepek Karena kita kunti pas gitu. nengok belakang nggak ada siapa orang. Di grepek kunti gitu. Enggak Pokoknya apa-apa sih. disentuh lah ya. Disentuh lah gitu. Dan itu Ah. berasa banget. Oh iya. Sampai agak ketarik juga kan pakai jaket juga kan. Karena kan di sana dingin banget. Ah. Itu doang sih paling udah. Saat itu Atiknya lagi rame-rame atau sendiri, lagi sendiri? pas sendiri. Oh, pas lagi sendiri. Wow. Serem juga ya. Ya, memang banyak sih yang mengalami hal-hal seperti itu, tapi alhamdulillah kalau saya sih nggak pernah yang hal-hal kayak gitu. Jangan sampai sih ya. Oke. Sekarang tadi udah pengalaman ya menyenangkan, yang sedikit menyeramkan. Nah, sekarang gue pengen tanya pendapat dari Kak Ferry Kurniawan. Sekarang ini kan banyak banget ya peminat-peminat yang apa sih, para netizen lah yang pengen banget jadi dubber nih. Kiat-kiat apa sih dari Kak Ferry Kurniawan supaya orang-orang yang mau jadi dubber itu bisa eksis atau bisa bertahan lama menjadi seorang dubber? Minta kiat-kiat sederhana lah dari Kak Ferry Kurniawan. Passionnya kesana nggak gitu loh. Hmm. Kalau saya kan termasuk orang yang enjoy gitu dengan dunia dubbing. Enjoy gitu. Awalnya mungkin suka seni ya. Dan ya kalau emang orang yang suka dan dia ngerasa dia punya kemampuan, dia bisa. Ya sebaiknya idealnya sih kalau orang yang menyemplung dalam dunia dubbing tuh jadi sebagai dubber ya suaranya harus fleksibel sih. Walaupun nggak dipungkiri banyak dubber yang suaranya cuma satu atau dua ya kan. Nah, maksudnya dia artinya fleksibel sendiri itu apa menurut? Ya jadi harus bisa mainin beberapa karakter gitu. Dan kalau bisa beberapa multi usia suara lah ya, ya. multi suara. Bisa ngisi muda, bisa ngisi tua, bisa ngisi kecil gitu kan. Termasuk bisa ngisi babi kayak tadi ya. Ya. tapi itulah enaknya jadi seorang dubber. Kita bisa ngisi peran apapun, ya enggak? Kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi jagoan, kita mungkin bisa jadi binatang, jadi monster dan segala macamnya lah. Pokoknya ya dubbing itu seru dan juga menyenangkan. Nah, Kak Ferry, untuk yang terakhir untuk mengingatkan kembali kepada para subscriber Ayahnya Adele, tolong dong suaranya yang diperankan di film apa tadi, Ultraman dong? Ya masa banyak-banyak, yang diingat aja, yang diingat. Salah satu di perannya Daigo kalau nggak salah ya. Ada yang namanya Daigo deh. Dikit aja ya, buat menyenangkan hati para subscriber. Lupa. Kalau nggak gini aja deh, kalau gini aja. Sampaikan kepada para subscriber Ayahnya Adele untuk like, comment, subscribe dan lain-lain dengan versinya Kak Ferry Kurniawan. Oke ya. 1, 2, 3. Hai para pecinta dubbing Indonesia, pastinya kalian juga akan tingkat concernnya tinggi nih sama dunia dubbing dengan para pengisi suara juga. Nah, di channel ini akan kalian temukan banyak sekali bisa chit-chat lebih akrab, lebih dekat dengan para pengisi suara. Jadi bagi kalian semua yang suka dengan dunia perdabingan, dengan yang concern dengan para dubbernya, jangan lupa untuk subscribe dan selalu like semua video-video yang ada di sini. Oke. Terima kasih Kak Ferry Kurniawan udah bersedia untuk diwawancara di channel Ayahnya Adele. Oke. Nah, guys, udah puas kan ya? Udah lihat permintaan dari para netizen untuk wawancarain Kak Ferry Kurniawan. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.